kita itu mikir bedakan sakit dan gejala. Karena sering masyarakat datang ke dokter, itu yang diceritakan itu gejalanya, bukan sakitnya. Sakit apa? Tapi dokternya juga salah kalau nanya sakit apa, itu salah. Tanya Pak, ada keluhan apa? Jenengan ngomong pusing, sakit loh. Bukan, itu gejala. Mual, gejala. Panas, gejala. Coba tanggal-tanggal tua. Pusing kan? Tanggal tua itu pusing. Gejalanya pusing. Ya, kalau bojone lagi apa kasih duit gitu. Wah, iso mual-mual. Dicedheke greges ya. Gitu. Nah, itulah bedanya sakit dengan gejala. Kalau sakit apa? Levernya kena, itu sakit. Kena demam berdarah, itu sakit. Tapi keluhan yang muncul, itu adalah gejalanya. Dan sebenarnya sakit ini katanya WHO, 70% orang sakit itu orang sakit itu 70% yang orang sakit itu sebenarnya sakitnya lebih banyak psikis. 30% fisik. Jadi banyak yang datang itu kalau saya ketemu ya, yang datang itu keluhannya ya panas, mual dan sebagainya. Itu lebih banyak, apalagi kalau yang sudah sepuh-sepuh itu psikisnya yang banyak. Psikis itu pikiran. Yang akhirnya namanya penyakitnya psikosomatis, dari pikiran yang menyerang ke tubuh. Makanya jenengan bisa paham, kalau jenengan banyak masalah, wes mesti pusing, mual, greges dan sebagainya. Ya. Nah, bahasa kerennya dikatakan stres. Ya. Cuma ibu bapak dikatakan stres mesti nggak mau, karena dianggap orang stres itu orang gila. Ya. Saya punya pasien, misalnya ya, ibu-ibu, mak-mak gitu datang, kena diabetes, maka marah-marah ke saya. Gimana dokter? Saya ini loh, gula saya kok nggak turun-turun. Gula, orang sakit gula juga banyak stresnya ya. Gula saya kok nggak turun-turun. Saya sudah minum obat. Lah obatnya gimana? Oh, saya sudah minum obat. Oh, makan. Oh, aku wis poso, tarak panganan macem-macem. Wis, lah pikiran aku wis semeleh, wis. Kata pikir apa Dok? Percaya tak? Cara ngomong seperti itu sebenarnya orang stres. Nah, kalau stres jangan salah, gulanya nggak akan turun-turun. Ya. Tidak hanya makanan ya. Tidak hanya makanan, stresor itu bisa bikin gula. Makanya kalau jenengan tahu ada orang yang mau nggak punya gula mau operasi, ternyata nggak jadi operasi, gulanya naik. Pernah dengar seperti itu? Banyak. Kok kamu nggak duit gula loh, tiba kok naik? Loh, karena stres. Nah, cuma satu konsep dasar ibu-ibu, nggak ada orang stres ngaku. Ayo, ada nggak orang stres ngaku? Nggak ada. Bukan, karena egonya yang main. Jadi ketika jenengan wis gak usah jenengan marah sama suami misalnya, marah sama suami, apa yang dikerjakan? Marah-marah, menteng-menteng ya. Terus apa katanya? Suami datang, oh nopo toh mak, kok gini mak? Wis aja mau pikir gitu. Wes, kata pikir. Itu nggak dipikir bener nggak? Pikir. Ayo. Mikir apa nggak dipikir? Bedodok nggak hatinya? Iya, kata pikir. Nggak ada fisiki. Ya, coba. Ini ada 3 bapak-bapak yang nasibnya seperti saya ini. Lek sudah kayak gitu, wes aja diterusno omongannya. Jangan sampai kita nambah omongan. Sak omongan bisa dikeruas lambene. Ya, hati-hati, ya enggak? Ya, nggak ada orang stres ngaku. Kalau ada yang ngaku, aku saiki stres aku. Anakku gak mulai-mulai, tugasnya sibuk sampai aku stres mikir. Bener stres? Enggak, itu pamer. Iya enggak? Itu pamer sebenarnya. Ya. Banyak kejadian kayak begitu lah. Itulah makanya sebenarnya kalau kita lihat seperti itu, kondisi sakit itu sebenarnya adalah lebih dominan psikisnya. Asam lambungku munggah, wah sakit pikiran. Jadi asam lambung munggah karena pikiran, bukan karena pedes kok itu. Iya, pedes itu pemicunya. Tapi kalau ininya bagus, aman kok sebenarnya. Ya makanya yang punya gangguan asam lambung ada enggak? Biasanya. Hanya tak? Ya, apa tidak? Boleh sampai malam mau munggah. Oh, besusuk di sini, ya kan?
Wah, ngaku-ngaku sakit jantung, padahal duduk. Kayak ya wae ya. Iya nak, naik ke sini, mari ngono pegel nang kene ya, ke belakang sini. Terus sorenya biasanya karena kurang cairan jadi greges. Ngalamin dah ibu-ibu. Dan perempuan-perempuan mohon maaf dengan usia sweet kayak ibu ini. Ya, ya dah, sweet ya. Kelompok sweet loh ibu-ibu ini. Ya mendekati sweet lah, sweetak maksudnya. Ya. Itu kita bisa lihat bahwa biasanya kalau minum yang banyak, biasanya gampang peset. Itu yang akhirnya menyebabkan ibu-ibu kurang minum. Nah nanti kalau kurang minum apa yang terjadi? Kita dehidrasi, kurang cairan. Petanda paling gampang adalah sore ini sering greges, ya enggak? Kemudian apa? Ginjalnya di belakang sini. Ibu-ibu taunya di depan tuh ginjal? Ya. Salah lo ya. Kalau ginjal iyo lah ini. Kalau ginjal itu letaknya di belakang. Ya. Makanya kalau jenengan kurang cairan, apa yang terjadi? Pinggang pegel ini loh. Ginjal itu namanya buah pinggang, bukan buah perut. Kalau perut di bawah. Jadi di sini. Ya nanti setelah pulang dari sini, sampaikan ke masyarakat sekitar ya, ginjal mulai hari ini setelah pengajian hijrah ke belakang. Ya kan? Jangan nanti beneran ini di sini. Makanya kalau nanti dengan kurang cairan jangan salah, sininya pukul kayak enak. Apalagi kalau udah kayak gitu nanti kena namanya penyakit yang namanya kolik renal. Wah, gulung-gulung orang nggak kuat. Gagah-gagahnya masuk rumah sakit. Di USG nggak ketemu batunya. Karena masih kecil sekali kan dia. Maka dari itu siapkan supaya kita nggak sakit. Ya apa carane? Karena banyak usia kita ini di Indonesia banyak jadi apa sakitnya hipertensi, apa punya darah tinggi. Pokoknya wongnya kamu itu mesti darah tinggi, yonda. Orang marah mesti darah tinggi, yonda gitu. Tapi karena biasanya orang darah tinggi itu metekel di sini biasanya ya. Ada yang darah tinggi nggak? Ada banyak saya. Banyak ya? Pas tanggal piro? Pertanyaan saya pas darah tinggi tanggal piro? Tanggal 28. Tanggal 28 pas darah tinggi. Lah itu metekel di sini kadang-kadang makanya kadang sering emosi. Makanya kesannya ngamuk-ngamuk. Tapi sebenarnya darah tinggi ini paling gampang dikurangi. Kenapa darah tinggi? Karena cairan tubuh kita terlalu banyak sehingga tekanannya jadi naik. Makanya biasanya apa? Kurangi garam, ya ya. Ya. Orang darah tinggi, kalau minum obat dikongkon kurangi garam, bener enggak? Dikerjakan enggak? Enggak. Jangan nih sayur anyep. Ya. Dokter gimana sih saya itu sudah makan sayurnya anyep, saya cuma nasi putih gitu. Tensi saya loh kok gak turun-turun. Si pertanyaan saya, si seneng gak sambal gak? Iya sambal terasi, iya. Gak garam gak? Ya mesti ae. Terasi sambal sak layang entek, garamnya sak piro, kan itu. Si suka makan kerupuk? Ya, Si pakai kecap? Iya. Pakai saus? Iya. Nanti satu pertian nyamel sing gurih-gurih. Itu garam tok isine. Kita taunya garam itu tempe nek digoreng, tempe goreng biasa apa anyep apa tempe dikai garam? Garam. Kita nggak sadar bahwa kita memasukkan garam ke tubuh kita sangat banyak. Maka saya bilang pada pasien biasanya kalau memang jangan yo bikin sayur yo biasa aja, mosok sih dintekno kabeh. Sing penting lho kerupuk, kecap, ini ngeri nih garamnya banyak sekali. Ya, karena garam itu nanti konsepnya menyerap air sehingga tekanan kita bisa jadi naik. Tapi apapun hipertensi itu juga faktor stres. Ya. Gak duwe stres. Ye, kayak duwe akeh stres. Bingung deh kayak dia. Keburaan ya orang enak ya. Kemudian karena hipertensi tekanan naik, biasanya nanti larinya ke stroke. Ini penyakit di Indonesia. Hipertensi, stroke. Stroke-nya ada dua, mau yang pecah apa yang sumbatan. Nah, tinggal milih. Ya. Kalau sumbatan kadang-kadang datangnya moro-moro glingingan lemes. Kita hanya punya waktu 6 jam untuk memperbaiki posisi. Makanya kalau ada kasus kejadian moro-moro lemes, jangan disimpan di rumah.
langsung bawa ke rumah sakit, diencerkan darahnya supaya yang nyumbat tadi segera bisa kena bobol. Dan kita cuma punya waktu 6 jam. Di luar 6 jam, gejala sisa nanti yang tertinggal lebih banyak. Kenapa? Kalau kesumbat, otaknya nggak mendapatkan makanan, otaknya sebagian sel-selnya mati, sudah kimpli. Ya, wes, ya lek langsung meninggal. Nah lek koyok ngene gak iso apa-apa kimpli, wong repoti wong ngene. Ya, itu masalah. Tapi kalau stroke pecah pembuluh darahnya, biar back mutar. Dalam. Jadi kalau misalnya pecah pembuluh darah, namanya stroke perdarahan, biasanya ada petanda muntah. Masyarakat sering ngomong, apa yang terjadi? Gara-gara jatuh di kamar mandi, terus stroke, ya nggak sering nggak? Iya, iya. Padahal bukan, stroke dulu baru jatuh. Ya, sering balik. Ya. Iya, iya. Nanti kalau ada stroke perdarahan, apa yang terjadi? Biasanya, maka kalau nanti ada di tetangga kalau ada kejadian nggak sadar, ada muntahan, biasanya